Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk santriwan dan santriwati khususnya kelas 3 MDTA, untuk materi daring kali ini yang diupload di YouTube adalah pelajaran tentang hadis ya. Seperti yang sudah kalian baca ya, sebelum ya dibaca ya di sini ya, di judulnya mungkin atau di sini, yaitu tentang hadis tentang bersikap toleran. Yang mana hadis ini adalah hadis pada buku dari FKDT yang ada di bab 3. Oke, langsung saja. Untuk hadisnya bisa dilihat, wa an Usamah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi halatu minal muslimina wal musyrikina abdatil ausani wal yahudi fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rawahul Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa terjemah. Dari Usamah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati sebuah majelis yang menghimpun orang-orang muslim, orang-orang musyrik, penyembah berhala, dan orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ada sebuah perkumpulan ya. Di sini perkumpulan yang isinya itu tidak cuma orang-orang muslim. Kalau orang-orang muslim jelas ya, kita yang namanya mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucap salam. Tapi kemudian di sini tuh tidak hanya orang muslim, tapi ternyata ada orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala, bahkan orang-orang Yahudi. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan salam kepada mereka. Artinya apa salam? Yaitu mendoakan keselamatan. Nah, seperti itu. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh Nabi pada hadis ini yaitu menunjukkan sikap toleran ya. Bahwasanya kalaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kita itu sama-sama manusia, kita itu harus mempunyai sikap toleransi. Iya, artinya menghargai sesama. Pada hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersikap toleran ya. Sikap toleran itu sangat penting sekali, karena toleran ini berarti saling menghormati dan saling menghargai. Jadi menghormati juga, Nabi juga menghormati orang-orang yang musyrik, menghormati orang-orang yang penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Ada prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sikap moderat, dalam arti tidak berlebihan. Karena sikap berlebihan ini sering timbul kekeliruan, bahwa perintah-perintah agama terasa menjadi beban yang memberatkan, sedang larangan agama terasa sebagai belenggu yang membatasi kebebasan. Nah, di sini bisa dijelaskan ya, hampir sama pelajaran akidah ataupun PPKN, manusia itu diciptakan sebagai makhluk individu ya, sekaligus juga makhluk sosial, yang mana kita itu tidak bisa hidup dengan sendirinya, yang mana manusia sebagai makhluk sosial itu butuh yang namanya manusia lain untuk bisa hidup ya. Makanya kita itu dalam berkawan, dalam berteman tidak boleh saling membeda-bedakan, yang kulitnya hitam, yang kecil, yang kaya, yang miskin, yang bodoh atau yang lainnya, jangan dibedakan. Jadi yang dalam berkawan itu harus adil. Nah, jadi ini penjelasan hadisnya. Yang pertama, toleransi berarti saling menghormati dan saling menghargai terhadap orang lain walaupun berbeda keyakinan.
Oke, itu. Kemudian yang nomor 2, Nabi Muhammad SAW memberi contoh sikap toleran dengan memberikan salam di suatu majelis yang terdiri dari kaum muslimin, kaum musyrikin, dan kaum Yahudi. Dalam melaksanakan ajaran Islam ini ada satu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sikap moderat, ya, yang artinya tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, tujuan utama dari perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan bagi pelakunya, ya. Jadi kebaikan dalam kita bertoleransi itu kebaikan untuk kita semua, untuk kita dan juga teman kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup menjadi manusia yang sosial, tidak individu, tidak kurang pergaulan. Dan yang terakhir nomor 5, sedangkan setiap larangan Allah adalah bentuk penyelamatan agar manusia terhindar dari bahaya atau kerusakan. Nah, di sini mungkin larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh, tidak boleh minum homer, tidak boleh bicara saat sholat. Pokoknya larangan-larangan yang dilarang oleh Allah itu bukan suatu belenggu, tetapi apa? Itu sebagai penyelamatan agar manusia terhindar dari bahaya ataupun kerusakan. Contoh, dalam berteman kita tidak boleh dilarang untuk saling menghina. Nah, karena apa? Karena takutnya kalau seseorang menghina seseorang yang lain, sehingga rasa pertemanannya itu akan semakin berkurang dan kemudian timbullah menjadi permusuhan. Itulah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu melarang supaya apa? Menyelamatkan para manusia. Nah, mungkin itu aja sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.